Ya, pemirsa kembali lagi di Halo Rinong dan masih bersama dengan Ibu Dr. Media Yulizar MPH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, dan juga adik Raihan Fadila, Ketua Forum Anak Kota Banda Aceh. Raihan, harapan untuk anak-anak seusia Raihan yang ingin mereka juga punya fokus terhadap kebaikan anak-anak di Kota Banda Aceh, seperti apa harapannya juga terhadap pemerintah setempat? Jadi dua pertanyaan nih. Mungkin untuk dari kitanya, kalau misalnya bisa bergabung di kita, nanti kita bisa bantu apa misalnya yang mereka butuhkan. Jadi mereka nggak hanya sendiri, nggak hanya dengan lingkungan mereka, juga kita masuk ke lingkungan kita. Jadi kita di situ memberi kebebasan terhadap anak, tapi dalam bentuk aman. Mungkin yang dari pemerintah banyak melakukan misalnya melihat kekerasan itu mungkin lebih dipertegas lah. Dipertegas lagi hukumannya, hukuman mati mungkin ya. Jadi biar orang-orang kalau mau membunuh ya ataupun menghilangkan nyawa orang lain, ini memang harus difikirkan lagi ya Bu ya. Seperti misalkan peraturan hukuman yang ada di Arab Saudi seperti pancung dan juga segala macam. Bu Media, banyak anak-anak di Banda Aceh yang latar belakangnya berbeda dan mereka diharuskan harus bekerja di usia anak-anak. Ini apakah juga termasuk dalam agenda kedepannya terhadap kota layak anak atau bagaimana? Iya, itu juga makanya saya bilang tadi semua sektor harus terlibat memang. Jadi cuma kita memang datanya sulit itu, termasuk data yang sulit kita kumpulkan ya, berapa ini. Memang ada beberapa teman-teman mitra-mitra LSM dan lain-lain ada yang menyampaikan. Jadi memang kan tidak boleh sebetulnya kan anak bekerja di usia anak lah ya. Jadi pekerja anak itu kan sebetulnya tidak boleh gitu ya, apalagi pekerja kasar, pekerja berat gitu. Nah ini juga sudah kita sampaikan. Jadi kita untuk kota layak anak ini kan sudah ada kelompok-kelompok lah, sudah ada klaster-klaster, itu juga kita sosialisasikan. Jadi apa yang boleh, apa yang enggak. Walaupun secara resmi memang kita belum mengadakan pelatihan konvensi hak anak di Banda Aceh, tapi itu menjadi agenda ke depan. Tapi pemahaman-pemahaman tentang hak anak ini sudah kita sampaikan kepada semua SKPD. Jadi memang dan juga kepada masyarakat disosialisasikan bahwa memang tidak boleh gitu. Jadi hak anak itu tidak masuk, tidak ada haknya untuk bekerja gitu. Kewajibannya ya tidak ada untuk bekerja. Tapi kalau nggak bekerja, saya nggak dapat duit nih Bu. Gimana nih? Sedangkan orang tua mereka juga bahkan ada yang menjadi seorang pemulung, tukang becak, dan dari ekonomi yang di bawah. Nah, jadi mengharuskan anak-anaknya juga harus ikut terjun langsung untuk mencari sesuap nasi. Nah, jika dari pemerintah setempat hanya menghimbau tidak boleh larangan-larangan untuk anak-anak yang bekerja, nah ini bagaimana perhatian dari pemerintah, solusinya? Ya, jadi kan jadi kan ini kan kaitannya mungkin dengan kemiskinan. Ya, betul. Dengan ini. Jadi kan di satu pihak itu ada dinas sosial yang menangani hal-hal demikian. Jadi orang tuanya tentunya harus mendapat bantuan juga. Jadi kan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak lah katakan. Nah itu kan pekerjaan ya, dari sudut pekerjaan. Nah jadi pemerintah juga memang itu menjadi salah satu kendala. Di Banda Aceh ini tingkat pengangguran cukup tinggi. Ya. Nah, cukup tinggi. Walaupun itu pengangguran yang high class ya, jadi yang mungkin berpendidikan tapi belum dapat pekerjaan gitu. Nah ini jadi menjadi satu memang jadi satu PR lah buat pemerintah memikirkan bagaimana supaya jangan sampai memang anak-anak itu memang tidak ada kewajibannya untuk bekerja. Gitu. Jadi mereka harus mendapatkan hak bermain, hak pendidikan, hak kesehatan di usia mereka itu gitu. Jadi memang bukan itu gitu. Jadi nah ini memang tentunya harus bersama-sama memikirkan masalah ini gitu. Jadi memang kalau kasat mata memang yang seperti Tia sampaikan tadi, orang tuanya bilang kalau enggak gimana makan kalau enggak anaknya. Tapi sebetulnya kan orang tuanya yang harusnya bekerja untuk memberikan kepada anaknya. Nah, orang tuanya ini untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, nah ini mungkin perlu didukung oleh pemerintah gitu. Dan semua sektor lain. Ini Bu, saya pribadi banyak sekali sering melihat anak-anak yang mencari uang ya di Simpang 5. Ini anak yang bekerja menjual sesuatu yang bisa yang mungkin untuk menghidupin biaya hidup mereka. Saya punya trik nggak sih Bu, apa yang bisa disampaikan oleh saya pribadi ataupun juga banyak masyarakat yang melihat tapi tidak tahu ini harus ngomong apa nih. Kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh para masyarakat ketika melihat anak-anak ini bekerja?
Ya, sebetulnya itulah yang kita selalu sampaikan kan, sosialisasi tentang tanggung jawab ya, tanggung jawab dan kewajiban orang tua kan terhadap anak gitu ya. Jadi tidak semua. Jadi kan ada yang menganggap bahwa wajar-wajar aja gitu. Kan ada orang tua mungkin yang pengetahuannya mungkin tidak. Ini dianggap wajar gitu anaknya bekerja. Nah, ini kan harus dipahami. Nah, cuma memang mengatasi masalah ini sama juga harus bersama-sama tadi gitu. Jadi anak ini sebetulnya kan harus tahu dulu kenapa dia sampai melakukan hal itu. Nah, kalau cuma sekedar iseng-iseng, nah gampang mungkin kita larang ya bahwa tidak perlu melakukan itu. Tapi kalau ini menjadi mata pencarian, berarti kan harus ada solusi dengan membantu orang tuanya supaya mendapatkan penghasilan yang lebih baik gitu. Nah, sama dengan mengatasi gepeng lah di Banda Aceh. Insya Allah kan sekarang sudah jauh berkurang. Iya, setuju sekali. Seperti anak-anak pang segala macamnya ya. Dan juga kita bisa melihat anak-anak pang ini kan juga dari anak-anak usia anak-anak ya Bu ya. Dan ini juga mudah-mudahan bisa mencapai sebuah kesepakatan di mana nanti di tahun 2020 ya Bu ya, 21 ya. Banda Aceh bisa menjadi kota layak anak seutuhnya di 9 gampung. Di kabupaten. Enggak, kalau 2021 kalau kota ya kota. Oke. Berarti ya. Nah, mudah-mudahan juga nanti akan ada kampung-kampung lain yang menyusul setelah Lam Jabat ya. Kalau dari kampung Ibu sendiri ini gimana melihat suasananya? Apakah juga bisa dikatakan kampung layak anak sudah layak anak atau bagaimana? Belum ya, karena maksudnya belum mengarah ke situ. Mungkin kalau kita kan dia harus dilihat semua aspek gitu ya. Mungkin beberapa aspek sudah, tapi juga belum terdata lah. Ini kan masalahnya juga di kita mendatanya ini ya. Jadi, nah inilah makanya nanti ke depan kan rencana kita itu kita akan sosialisasikan ke semua aparatur gitu ya, dari level kampung sampai dengan level kota. Nah, jadi paham gitu. Nah, kemudian baru kita lihat apa-apa yang perlu kita buat bersama. Jadi mungkin sifatnya seperti FGD, ya diskusi. Nah, kemudian juga kita punya banyak tempat bermain untuk anak, tapi kita belum punya tempat. Baru kita sadari, ya baru tahu bahwa kita belum punya tempat ruang bermain ramah anak yang terstandarisasi. Betul. Nah, ada memenuhi standar. Ternyata belum ada di Banda Aceh. Itu kita punya tempat. Nah, ini yang jadi kayak memang harus kita kita pelajari bersama. Kemudian nanti ada komitmen bersama. Kita juga ingin keterlibatan dunia usaha. Jadi insya Allah dalam tahun ini kita bisa mendorong terbentuknya APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Oke. Nah, jadi nanti kita dorong semua. Jadi dari pihak 4 sektor tadi. Jadi kalau oleh tim verifikator kemarin dikatakan pemerintah sudah lumayan lah berbuatnya. Tapi memang belum dilihat dari sektor yang lain gitu. Jadi keterlibatan masyarakat, media, dan keterlibatan dunia usaha terutama. Jadi yang sini baru bermain mungkin pemerintah dan masyarakat mungkin sebagian ya. Tapi ya, juga dunia usaha ini mungkin masih sebagian. Mungkin sudah banyak yang melakukan tapi mungkin belum terorganisir dengan baik. Jadi seperti forum anak, banyak anak berkomunitas tapi belum ada forumnya kan gitu. Betul. Ini juga mungkin swasta sudah banyak yang berbuat mungkin melalui CSR mereka, tapi belum ada satu wadah gitu. Nah, sehingga memang kita merencanakan mudah-mudahan bisa terwujud itu terbentuknya APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Amin, mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya. Dan juga Banda Aceh saya juga berharap bisa mempunyai lahan bermain, taman bermain yang memang benar-benar ramah anak, sehingga anak-anak Banda Aceh, anak-anak Aceh juga ini tidak larut dalam sebuah gadget dan juga PS ya. Ini kebanyakan anak-anak usia sekolah masih pakai baju sekolah ini malah main PS. Mungkin kita bisa menjadi PR juga ke depan bahwasanya butuh ruang khusus, forum khusus untuk anak-anak ini mengeluarkan aspirasi apapun yang menurut mereka ini adalah baik dan juga bermanfaat untuk anak-anak Aceh. Ya, Ibu, rencana ke depan terhadap forum Kota Layak Anak nih Bu. Kota Layak Anak, sorry. Ya, jadi rencana ke depan itu kan kita ada beberapa ya. Jadi ada beberapa klaster gitu. Jadi masing-masing klaster ini kita berharap berperan penuh. Gitu. Jadi klaster pendidikan ya sektor pendidikan lah leading sektornya gitu. Klaster kesehatan lah. Ya. Terus perlindungan dan pengasuhan alternatif. Nah, ini mungkin dengan kita ya. Kemudian ada anak berkebutuhan khusus. Nah, ini nanti yang termasuk P2 TP2A di situ. Nah, jadi semua klaster ini berperan aktif dan bisa mengevaluasi sesamanya gitu. Jadi di forum ini misalnya pendidikan,
kita ingin tuh kan sama-sama, misalnya dinas pendidikan, ada yang terlibat di pendidikan, ada pendidikan, ada Disdikbud ya, dinas pendidikan kebudayaan, ada Disdikdaya, dinas pendidikan daya, ada Kemenak di situ yang punya Meman dan lain-lain. Itu jadi duduk sama lah, apa sih yang kurang untuk anak. Betul. Jadi fokusnya juga terhadap nah, anak, Bu, jadi ya. kita pertama itu kita harapkan semua sektor ini bisa aktif. Kemudian juga kita berharap keterlibatan dunia usaha semakin meningkat. Mungkin salah satunya dengan terbentuknya APSAI tadi. Juga keterlibatan daripada media ya. Jadi misalnya termasuk TV Aceh lah, sering-sering fokus ke anak gitu. Nah, juga yang lainnya itu, dan kemudian juga media juga kita harapkan ada jurnalis anak mestinya nanti kan. Iya, Harusnya itu harus muncul asosiasi jurnalis anak mungkin. Nah, itu kemudian juga dari masyarakat gitu. Nah, masyarakat ini mungkin wujudnya di Kampung Ramah Anak ini, mudah-mudahan semakin banyak gitu ya yang mau langsung terus menggagas untuk menjadi Kampung Ramah Anak ini. Amin, mudah-mudahan. Terakhir untuk Raihan, pesan-pesan terhadap teman-temannya di luar sana. Pesan-pesan terhadap temannya, bagi teman-teman, mari kalau misalnya mau bergabung boleh, kita masih terima teman-teman yang mau bergabung. Mari kita satukan suara anak Indonesia. Semoga segala kebutuhan anak bisa kita wujudkan di dalam forum anak ini. Mari sama-sama kita satu padukan suara kita, semoga menjadi anak Indonesia yang untuk generasi yang gemilang, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Raihan, kalau boleh terima kasih. Untuk siapa nih terima kasihnya? Mungkin terima kasih terutama pada fasilitator forum anak, kepada pembina forum anak, dan kepada dinas-dinas di kantor, pada teman-teman yang udah berjuang bersama untuk di forum anak, dan mungkin terima kasih juga pada para teman-teman yang mau bergabung untuk kita ke depan. Amin. Ya, Raihan sukses terus di bidangnya, di sekolahnya juga, di Amin. pendidikan dan juga agama ya. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak di Aceh. Ibu terima kasih banyak Ibu Media. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk membahas banyak hal. Ya, dan biasa mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita di siang kali ini menjadi sebuah pembelajaran informasi, mendapatkan sesuatu hal yang ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salah satunya adalah Kota Layak Anak. Dan saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.